wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa rasulina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpul, bersiraturahmi, dan kita niati untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang selalu taat dan patuh terhadap ajaran dan syariatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kajian subuh, pada subuh Sirah Nabawiyah yang dirahmati Allah. Mari sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa, kita mohon kepada Allah. Semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, keberkahan rezeki, dipermudah segala permasalahan. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Putra-putri kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Buat orang tua kita yang masih ada ataupun yang sudah tiada, terutama yang sudah tiada, mudah-mudahan selalu ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa ala kulli shalah bi barakatil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alladzi. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Ustaz Agung sudah hadir di tengah-tengah kita karena tadi ada sedikit gangguan teknis. Mohon maaf, mungkin ada sedikit terlambat. Silakan Ustaz Agung, mungkin bisa langsung dimulai saja kajian sirah pagi ini. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama Tuhan. Terima kasih. Menyajilah falam tilalahu wa menyajilah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma qini bi halalika an haramika wa qini bi fadlika an Allahumma inna na'udzubika min al-khamri wal khabith wa na'udzubika min al-khabith wal kasal wa na'udzubika min ghadabil ghaibi wa qahri. Allahumma la tada'li dhanban illa ghafartahu wa la hamlan illa farajtahu wa la karban wa la duran wa la daynan illa qadaytahu wa la rizqan. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ma kama rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa karam fi jannati sifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya, saya izin share screen. Kita masuk ke materi yang ke-45 tanpa yaitu masa tribulasi kanan pada Nabi Muhammad SAW yang ketiga ya. Sebelumnya kita tahu bahwa materi kemarin untuk para pencela ya, para pencela Rasulullah SAW telah kalah
wahai para pencela, wahai kul umat. Ternyata Rasulullah itu juga luar biasa ya. Kalau ada yang bilang bahwa enak mungkin ya kalau lahir di hidup di masa Rasulullah mungkin jauh lebih enak ya karena ketemu Rasulullah. Tapi fakta membuktikan justru lebih enak zaman sekarang bisa jadi. Karena ujian di masa Rasulullah itu luar biasa itu. Kalau lebih enak di masa Rasulullah harusnya banyak yang masuk Islam. Ini justru eh, orang berbondong-bondong masuk Islam itu bisa menguasai 2/3 dunia itu justru di masa Khulafaur Rasyidin dan para kekhalifahan setelahnya. Di masa Rasulullah kurang lebih 10 tahun di Madinah menguasai seluruh jazirah Arab. Nah ini bagaimana tekanan pada Nabi Muhammad SAW bagian yang ketiga. Dan sabaran Nabi Muhammad SAW, beberapa ayat tentang tokoh-tokoh kafir Quraisy, doa Rasulullah, beberapa ayat tentang tokoh kafir Quraisy terkait dengan sifat mereka, penolakan dan tekanan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sama-sama ingat tiga nama ini luar biasa ya, penindasannya terhadap umat Islam generasi awal ya. Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'ayth ya, Anas bin Syarif. Nah, ini tiga nama yang luar biasa kebenciannya terhadap Islam. Ubay bin Khalaf ada yang mengatakan Al-As bin Al-Wail. Ia datang kepada Nabi Muhammad SAW sembari membawa tulang rapuh, lalu meremasnya dan menebarkannya ke udara. Lalu berkata, "Hai Muhammad, apakah engkau mengira bahwa Allah akan membangkitkan hidup kembali tulang ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Benar. Allah akan mematikanmu, kemudian membangkitkanmu hidup kembali, lalu menggiringmu ke neraka." Ini jawaban Rasulullah dengan tegasnya, dengan lantangnya ya. Jadi kalau ada yang bilang Rasulullah itu eh, toleransi, Rasulullah itu eh, wasatiyah ya, ambil jalan tengah, nggak mau resisten, nggak mau berdebat, itu tolong diperhatikan baik-baik ya. Bahwa ini jawaban Rasulullah ini artinya Rasulullah menegaskan bahwa Rasulullah bukan pengecut ya. Ketika diancam di hadapannya, maka Rasulullah justru menantang ya. Benar, Allah akan mematikanmu, menghidupkan, kemudian membangkitkanmu hidup kembali, lalu menggiringmu ke neraka. Ini artinya ini bukan bukan bahasa kiasan ya, ini bahasa tegasnya seorang Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa kita hanya menyaring atau memilih ya, memilih sepotong-sepotong ya. Seolah-olah Rasulullah toleransi, Rasulullah ya ambil jalan tengah, wasatiyah, Rasulullah cari aman, nggak ada ceritanya itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Fadaraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladhi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran faida antum minhu tuqidun. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari titik air mani ya,
Maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu itu. Ini jelas tegas ya, jelas tegas bahwa Allah akan membangkitkan dari tulang-tulang yang telah hancur. Bagaimana Allah menciptakan pertama kali. Dan sebagaimana Allah menyalakan api dari kayu yang hijau. Nah, ya. Ayat di atas menjawab orang yang lupa asal-usulnya. Bahwa ia telah dijadikan ada dari ketiadaan. Bahwa ia diciptakan dari setetes air yang hina-dina. Ya. Kalau kita mau jujur, semulia-mulianya ini manusia, semulia-mulianya manusia, tempat asalnya dari tanah. Saripati, tanah yang hina-dina. Yang kemudian jadilah air mani. Ya. Kalau kita perhatikan betul-betul bahwa kita itu tanah, kita itu dari tanah, coba perhatikan apa yang kita makan. Semua yang kita makan itu ada hubungannya dengan tanah. Sekalipun Anda semua pemakan burung, tetap burung itu juga akan minum airnya dari tanah. Sekalipun dia pemakan burung, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menjauh dari tanah. Ya. Ketika dia bilang hidupnya di udara terus, ketika dia bersarang di atas pohon pun, pohon itu mengambil kekuatan akarnya itu dari tanah. Terus kita apa yang mau kita banggakan? Logika fitrah dan realitas sederhana bahwa air hina di atas itu pun tidak hidup ya. Lalu menjelma menjadi makhluk hidup. Allah Jalla Jalaluhu Maha Kuasa untuk mengembalikan tulang belulang kembali menjadi hidup. Walau dahulu ayat di atas menjawab Ubay bin Khalaf dan orang yang sepertinya itu sekarang masih banyak ya. Namun juga berlaku pada tiap orang yang mengingkari hari berbangkit. Jadi berlaku sampai kiamat. Siapa saja yang mengingkari hari berbangkit. Kalau sampai detik ini masih ada orang-orang yang mengatakan seperti itu, jawab di surat Yasin. Ubay bin Khalaf ini pula yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Hai Muhammad, aku memiliki kuda bernama Al-Aud yang aku beri makan 12 ritel ataupun setiap hari, agar kelak aku bisa membunuhmu di atasnya. Tapi dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, Bal ana aqtuluka insya Allah. Bahkan aku yang akan membunuhmu insya Allah. Ya, terbukti saat Ubay mati di medan perang, ya di perang Uhud. Ubay bin Khalaf itu matinya di perang Uhud ya. Dan itu dibunuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Uqbah bin Abu Mu'aidz. Uqbah adalah kawan dekat Ubay bin Khalaf. Nah, ini. Hati-hati milih teman nih. Suatu hari terlihat Uqbah sedang bersama Nabi Muhammad SAW, sehingga Ubay tidak mau lagi berbicara dengan Uqbah. Untuk kembalinya pertemanan Ubay mensyaratkan agar Uqbah mau meludahi Nabi Muhammad SAW. Dan dilakukannya, ya. Dan Uqbah melakukannya, ya. Uqbah bin Abu Mu'aidz ini melakukan apa yang diminta oleh Ubay bin Khalaf. Ya, di sini pasti ada pengaruh ya, ada pengaruh person ya. Karena memang secara
Ubay bin Khalaf itu ya anak muda yang punya kelebihan harta dan ya. Turun ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila ya wailata lail ya wailata lailatani lam attakhiz fulana khalila laqad adallani anid dzikri ba'da idda'ani wa kana syaitanu lil insani hujula. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang lalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Jadi hati-hati dalam memilih teman ya. Ketika kita baru menjalani hijrah ya, ngapain kamu di sana ya? Akhirnya urung hijrahnya. Nah, itu repot. Apalagi ketika tekanan utang itu tinggi ya. Perjalanan hijrah, tekanan utang tinggi, kemudian kita ya biasa teman-teman biasa ada yang di luar sana mempengaruhi ngapain hijrah belum waktunya ya. Ngapain hijrah, kembangin bisnis dulu ya. Supaya banyak hal. Hati-hati dalam memilih teman. Teman itu harus saling menyemangati, saling mengingatkan dalam kebaikan. Teman itu harus saling menguatkan dalam kesabaran ya, dan saling mengingatkan untuk sholat. Hikmah pengaruh teman dekat dalam agama. Masalul jalisi solihi wasawi kahamilil miski wa nafihil kin. Fahamilul miski imma an yuhdika yuhdi yuhdiyaka wa imma an tabtaga an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafiqul wa nafiqu al-kiri imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Ini hadis ini udah sering ya kita dengar ya. Kita dengar. Ini boleh dicoba ya. Boleh dicoba ketika kita tukang besi ya, orang ngelas besi kan itu bakar besi. Kalau kita di sekitarnya ya kita akan kena asap-asap bakaran besinya ya. Nah kalau di tukang minyak wangi pun ini hadis yang sudah masyhur.
Ini yang sering digunakan oleh orang-orang juga ya untuk permisalan-permisalan kebaikan, teman-teman baik. Agama teman dapat mempengaruhi kita. Sabda Nabi Muhammad SAW, Al-mar'a ala dini khalilahu falyanzuru ahdakum min yukhalil. Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian lihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Nah, nyirinya kalau koruptor ya, kalau kita teman dekatnya koruptor ya lama-lama obrolannya ke sana. Lama-lama kegiring juga. Atau minimal kita pasti menikmati hasil koruptornya, korupsinya. Kalau berkumpul, kalau kumpulono enggang soleh, ya, orang berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang sudah meninggalkan semua sisa riba, ya, sudah tidak mau melakukan praktik-praktik yang salah, ya. Minimal setiap ketemu, setiap obrolannya ya tentang itu. Kerugian berteman dekat dengan yang berakhlak jelek, ikut menjadi jelek, atau kita akan memperoleh kejelekannya. Kiat memilih teman menurut Ibnu Qudamah, yang artinya adalah secara umum hendaknya orang yang kau pilih menjadi sahabat memiliki 5 sifat berikut. Yang pertama yang berakal, jadi radikal ya. Radikal itu kan ramah, terdidik, dan berakal. Berarti salah satunya yang berakal. Memiliki akhlak yang baik, bukan orang fasik, bukan ahli bid'ah, dan bukan orang yang rakus dengan dunia. Nah, ini minimal ada 5 yang kita ciriin. Minimal ada 5 ini yang diciriin. Yang pertama, orang yang berakal, memiliki akhlak yang baik. Akhlak, bicara akhlak tuh nanti akhlak pada dirinya sendiri. Coba perhatikan makan dan minumnya. Coba perhatikan ketika berpakaian. Ya, akhlak tidak serta-merta harus cium tangan setiap ketemu orang. Bukan itu saja, maksudnya bukan itu saja. Akhlak itu terhadap dirinya sendiri juga. Pakaiannya bagaimana, auratnya bagaimana, makan dan minumnya seperti apa. Jangan-jangan makan dan minum selalu sambil berjalan, selalu sambil berdiri, menggunakan tangan kiri. Nah, itu kan termasuk tuh, perlu diperhatikan. Bukan orang-orang fasik, bukan ahli bid'ah, dan juga bukan orang yang rakus dengan dunia. Kemudian yang ketiga adalah Al-Aqnas bin Syarik, sekutu Bani Zurarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla halafin mahin hamazin masya'in bani binamin hamazin masya'in binamin mana'in il mana'il lil khairi mu'tadin adim utulim ba'da dzalika zanim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah, lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah, yang enggan, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku, kasar. Selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Nah, ini perlu di garis bawahi juga ya. Kita harus saling mengingatkan dengan teman-teman. Ketika teman-teman mudah mengatakan sumpah nih, setiap cerita sedikit untuk meyakinkan orang, sumpah, sumpah, demi Allah gitu. Wallahi, itu hati-hati ya. Jadi tolong diingatkan kalau teman-teman kita
setiap ngomong itu keluar kata sumpah, itu sebaiknya diingatkan. Jangan. Allah paling membenci orang-orang yang selalu bersumpah ya. Kita nggak perlu bersumpah. Kita nggak perlu bersumpah. Orang percaya syukur nggak udah gitu. Jadi jangan jangan sampai kita eh, hanya untuk meyakinkan orang lain percaya kepada kita sampai kita setiap kalimat setiap hari itu bersumpah ya. Bersumpah wallahi, wallahi demi Allah. Jadi jangan sampai terjebak dengan hal-hal begitu. Tolong semuanya sama-sama saling mengingatkan. Kalau ada teman-teman yang masih seperti itu diingatkan. Tepuk aja. Nggak usah sumpah. Percaya nggak percaya udah biarin aja. Kalau mau cerita, cerita aja gitu. Ya. Karena eh, bahaya. Buat dirinya sendiri bahaya. Larangan Allah kepada Nabi untuk mengikuti setiap orang yang berkarakter di atas. Bisa juga lihat pula dua ayat sebelumnya. Ya. 9 keburukan person tersebut dalam ayat di atas. Khalafa, khalafa. Banyak bersumpah. Tidak peduli apakah sumpahnya itu benar atau tidak. Berani mengotori asma Allah. Ya. Mahina. Kehinaannya terkait dengan khalafa. Tidaklah orang yang berani berbuat demikian melainkan orang-orang yang hina. Naudzubillah semua naudzubillah ya. Hamaza, hamaza, banyak mencela. Lihat pula surat Al-Humazah kemarin sudah kita bacakan ya. Wailul likulli humazatil humazah. Celakalah bagi para pencela. Di ada 3, kemudian 4-nya adalah masyaim binamin. Suka menghamburkan fitnah untuk mengadu domba. Bersabda Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Qala Rasulullah SAW, ya ruh ibadillahi alladhina idza ru'u dzikirallah wa syiraru ibadillahil masya'una bin namiyah bin namimah al mufarriqu nabainal ahibbah al babu nal bura'a al babu nal bura' al anat. Sebaik-baik hamba Allah, sebaik-baik hamba Allah adalah jika terselip dalam hatinya ria, maka ia segera ingat Allah dengan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, atau dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi ketika dia muncul dalam hatinya takjub, berbagai macam pujian, hal-hal yang mengganggu hatinya, bisa ke arah kehinaan atau bisa ke arah kemuliaan yang berlebihan ya. Kehinaan yang berlebihan, berlebihan atau kehinaan yang berlebihan atau kemuliaan yang berlebihan. Nah, itu bisa dengan istighfar atau Masya Allah ya. Dan seburuk-buruk hamba ialah dan seburuk-buruk hamba Allah ialah orang-orang yang berjalan ke sana kemari menebar hasutan, adu domba yang membuat kerusakan di antara orang-orang yang menjalin kasih sayang lagi selalu mengharapkan terjadinya masalah di antara orang-orang yang tidak berdosa. Naudzubillah, summa naudzubillah ya. Mana'in lil khair, enggan berbuat baik padahal mampu melakukan. Amr bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang ahli neraka. Uluja, uluja doriyi, uluja doriyi jawadin mustakbir jama'in manang. Tiap orang yang buruk, perangai, angkuh, sombong, tamak, lagi kikir. Naudzubillah. Semoga Allah jauhkan
sifat-sifat tersebut dari kita semua ini. Mu'tad, melampaui batas, melanggar perintah, serta larangan yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Asim, banyak berbuat dosa dan membiasakannya, tidak menghiraukan apa yang diperbuatnya. Berawal kecil-kecil dosa-dosa itu mungkin. Nah, ini juga perlu diperhatikan teman-teman ya. Kita ini orang-orang yang sudah menjalani jalan hijrah. Komunikasi laki-laki dengan perempuan tuh dijaga, bercandaannya dijaga, ya. Karena bisa jadi dimulai dari yang kecil-kecil itu bisa tersungkur ya. Orang banyak kecelakaan bukan karena banyak orang kepleset itu bukan karena kesandung batu besar, tapi justru banyak orang-orang kepleset itu karena pasir, karena kerikil, ya. Jadi hati-hati. Bercandaan-bercandaan, kemudian hal-hal lain yang mengakibatkan dosa, ya. Kebohongan-kebohongan kecil jangan lagi. Tidak ada kebohongan-kebohongan lagi. Maupun berhadapan dengan debt collector, maupun dengan rentenir, maupun dengan siapapun ya. Tidak ada lagi memulai kebohongan baru. Karena ketika kita memulai dengan kebohongan baru, maka berikutnya kita pasti berusaha menutup dengan kebohongan-kebohongan lagi. Dan itu adalah perbuatan-perbuatan dosa. Cukupkan, ya. Utulin, utulin, kaku dan kasar. Bedakan orang-orang kaku, orang-orang kasar, orang-orang keras dengan orang-orang yang berprinsip kuat. Bedakan, ada perbedaan-perbedaan mendasar ya. Garang, keras, kasar, mempergauli manusia dengan kekasaran dan kekerasan. Janim, terkenal kejahatannya, sudah dikenal dengan sifat tersebut. Ada juga yang menyebutkan bahwa janim, orang yang mengaku dari satu kaum, padahal bukan dari mereka. Disebutkan bahwa ia adalah Akhnas bin Syarif. Diriwayatkan dalam hadis mursal bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah al jawadin ya yadhori al atalul janim. Tidak dapat masuk surga orang yang angkuh, buruk, perangai, kaku, loh, kasar, lagi terkenal kejahatannya. Larangan mengikuti di atas bukan berarti harus wujud dulu 9 karakter baru dilarang mengikutinya. Namun satu saja sifat tersebut wujudnya nampak sudah cukup membuat orang tersebut tidak layak dihormati, tidak layak diikuti, tidak layak. Tapi sebagai seorang muslim, ya kita ini sebagai seorang muslim yang kita hadapi bukan Agnes bin, ya. Jadi tetap baligu ani walau ayah, ajak orang-orang itu hijrah, ajak melakukan kebaikan-kebaikan, ya, ajak perubah sebelum sakaratul maut masih ada peluang untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kita hadapi bukan Agnes bin Syarif, ya, yang kita hadapi adalah teman-teman, saudara-saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, berarti orang-orang yang beriman, ya. Kita ini bersaudara semuanya. Doa Rasulullah SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan padanya. Jadi semua ucapan Rasulullah ya itu adalah wahyu, bukan berkehendak hatinya, bukan dari hatinya. Doa Rasulullah SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dari Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa suatu kali Nabi Muhammad SAW sholat dekat Ka'bah
sedangkan Abu Jahal dan kawan-kawannya sedang duduk-duduk. Sebagian di antara mereka ada yang berkata kepada sebagian yang lain, siapakah di antara kalian yang berani mengambil isi perut unta yang disembelih Bani Fulan dan meletakkannya di punggung Muhammad selagi sholat? Maka manusia paling celaka, Uqbah bin Abu Mu'aid. Uqbah bin Abu Mu'aid, naudzubillah ya, melaksanakannya. Dia menunggu dan memandang tatkala beliau Muhammad SAW sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meletakkan isi perut unta itu di antara pundak beliau Shallallahu alaihi wasallam. Aku hanya bisa mengawasi dan tidak mampu berbuat apa-apa. Andai kata aku bisa mencegahnya, mereka tertawa terbahak-bahak sehingga badan mereka terguncang-guncang mengenai teman di sampingnya. Saat itu Rasulullah SAW sedang sujud, tetap dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat kepalanya. Hingga Fatimah datang menghampiri beliau SAW, lalu membuang isi perut unta itu dari punggung beliau SAW. Baru setelah itu beliau Muhammad SAW mengangkat kepala. Kemudian beliau Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini." Beliau mengucapkannya 3 kali, sehingga membuat hati mereka tersentak. Karena beliau Muhammad SAW mendoakan kecelakaan bagi mereka. Ya. Dan ingat, apa yang dikatakan, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu bukan dari nafsunya, melainkan wahyunya. Jadi ketika Rasulullah berdoa, meminta hukum orang-orang Quraisy itu, berarti itu adalah wahyu. Berarti itu adalah kehendak Allah juga. Apalagi diulang sampai 3 kali ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sementara mereka tahu bahwa doa di tempat beliau Muhammad SAW itu pasti mustajab. Kemudian beliau Muhammad SAW menyebut nama-nama mereka. Ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'aid. Demi yang diriku ada di tangannya, aku telah melihat sendiri orang-orang yang disebutkan Rasulullah SAW ini menjadi korban di dalam perang Badar ya. Hikmah dan pelajaran. Mereka di jalan hak. Kenapa harus menjalani tekanan atau siksaan? Sifat manusia taklif atau mukallaf. Konsekuensi dari ubudiyah menuntut taklif. Ujian adalah sunnah dakwah. Salah satu hikmah ujian adalah pembuktian keimanan yang benar atau dusta. Ya, alif lam mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, naudzubillah, naudzubillah. Ini perjalanan-perjalanan hijrah, semua orang pengen urusannya cepat selesai. Ya, pengen begitu hijrah besok lunas. Pengen begitu hijrah semuanya berubah seperti satria baju hitam. Itu tidak akan pernah terjadi ya. Karena apa? Allah pasti akan tetap menguji kita. Hijrahnya kita itu apakah ada di pinggir jurang? Yang kita akan mengatakan, ini karena aku hijrah, ini karena aku beribadah kepada Allah, maka usahaku sukses, bisnisku berhasil, keluargaku membaik, hutangku langsung lunas. Ini karena aku beribadah kepada Allah. Tapi ketika semua perjalanan itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka
Kita justru sebaliknya mengatakan, saya tambah hancur nih karena hijrah, ya. Saya bisnisnya tambah hancur. Memang orang-orang hijrah itu dihabisin dulu sama Allah. Memang orang-orang hijrah itu dibuat sengsara sama Allah. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bertobat dari jalan hijrah. Justru kembali kepada jalan sebelumnya atau mungkin bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Naudzubillah teman. Ada orang-orang seperti itu ya. Ada orang-orang seperti itu. Karena kalau tidak ada berarti surat Al-Hajj ayat 11 itu dihapus ya. Ada orang-orang yang ada di bibir-bibir jurang perjalanan-perjalanan Islamnya. Di semua tetap ada konsekuensinya. Hikmah ujian dan tribulasi dalam agama. Dalam bahasa Arab, ujian dikenal dengan kata fitnah, fitnatun ya, yang berasal dari kata fatana, yang bermakna imtihan, ikhtibar, ibtila, yang berarti ujian. Disebutkan pula bahwa kalimat fatanu az-zahab berarti melelehkan emas untuk memurnikannya. Artinya emas perlu dibakar, diuji dulu sampai ketahuan kualitasnya. Demikian juga pembakaran batu bata dan pencucian pakaian dilakukan untuk menguatkannya dan membersihkannya. Demikian pula ujian bagi manusia diberikan untuk menguatkan jiwanya dan membersihkan dosa-dosanya. Memperhatikan realitas tersembunyi dalam jiwa. Tanpa ujian pun Allah Jalla Jalaluhu Maha mengetahui siapa yang kuat imannya dan mana yang tidak. Ujian adalah bukti kepada selainnya ya. Ujian adalah bukti kepada selainnya. Kebenaran pengetahuannya. Benar pengetahuan Allah Jalla Jalaluhu pada makhluknya. Dan manusia dibalas sesuai dengan amal dan bukan dari pengetahuan Allah Jalla Jalaluhu tentangnya. Kesulitan dan tribulasi menggali lebih dalam kekuatan yang dimiliki seseorang. Yang mungkin tidak akan tergali tanpa adanya ujian dan kesulitan. Menarik simpati orang lain yang kemudian memeluk Islam setelah melihat keteguhan mukmin saat diuji. Menaikkan derajat di sisi Allah Jalla Jalaluhu dan menghapuskan dosa. Semakin mampu merasakan kelemahan dirinya bahwa kekuatan hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Semakin mendekatkan kepada Allah, banyak orang yang lebih dekat kepadanya justru saat ada ujian dan tribulasi. Semakin dapat bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu di saat lapang. Banyak sekali ujian itu mengantarkan seseorang jauh lebih berkualitas hidupnya. Kalau untuk mendapatkan emas 24 karat, itu harus dibakar kurang lebih 200 derajat Celcius. Kalau kurang dari derajat Celcius, itu tidak akan mendapatkan 24 karat. Pun sama ketika kaca itu dibakar dengan panas yang 300 derajat Celcius. Kalau panasnya itu kurang dari 300 derajat Celcius, kaca-kaca itu tidak akan pernah menjadi kaca yang baik, kaca yang bagus. Nah, ini semua harus ada proses. Tidak ada seorang pemenang tanpa berlatih. Tidak akan ada seorang pemenang tanpa ujian pertandingan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lainnya. Dan tidak akan ada seseorang yang bisa menyelesaikan lari maraton 40 km tanpa dimulai dari satu langkah 1 kilometer pertama. Ya. Itu semua adalah tantangan. Kalau kita memaknai ujian itu sebagai tantangan untuk naik kelas, maka itu jauh lebih baik ya. Kita bisa lebih ridho, lebih mudah menjalani kehidupan. Jalan Rasulullah SAW teladan bagi seluruh dai.
bagi seluruh ulama, bagi seluruh ahli ilmu, bagi seluruh ustadz, dan pastinya bukan hanya itu, yaitu bagi seluruh umat manusia, warasatul anbiya, ya kan? Wa ma arsalnaka kafatal linnas. Nah, berarti kan untuk semua manusia, bukan hanya dai saja. Jika mudah, tentu semua dai akan mengharap mudah, dan begitu menemui kesulitan akan lari dari dalam dakwah. Ini saya baca artinya lagi. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan? Bagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nasrullahi Allah inna nasrullahi qarib. Ya. Nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya. Sangat dekat. Bisa dua, benar selesai di dunia dengan nyawa masih melekat dalam diri kita, atau benar selesai di dunia dengan berakhirnya kontrak kita dunia. Ya. Tapi semuanya pasti ada pertolongan Allah yang menanti. Semoga Allah Jalla lalu berkenan memudahkan kita menggapai ampunan dan ridhonya. Insya Allah bersambung. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah syukran Ustaz Agung yang sudah menguraikan tadi kisah-kisah perjuangan Rasul dan juga sifat-sifat tercela yang harus kita hindari. Nah, ini masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan Bapak Ibu Ijaz dan Syarah Nabawiyah yang ingin bertanya. Dipersilakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sangat menarik ini pembahasan Ustaz. Ini Ustaz terkait dengan ya mungkin masih ada korelasinya dengan apa yang disampaikan Ustaz ya terkait ujian tadi. Dulu di DRP ya di pembelajaran DRP itu pernah disampaikan bahwa apa namanya sakit itu tidak tidak apa namanya menghapus dosa. Gitu. Saya pernah mendapatkan ada hadis bahwa tidaklah seorang Muslim gitu ya merasakan sakit terus menerus apa namanya lelah gitu ya letih khawatir bahkan tertusuk duri melainkan dihapus dosanya gitu. Pada waktu DRP itu dibilang sakit sakit itu gitu ya tidak menghapus dosa gitu tapi tidak dikaitkan dengan hadis tadi yang dari dan Sahih Bukhari gitu ya bahwa di situ tidak dijelaskan dengan sikapnya atau apa namanya sikap kita mengsikapi sakit itu gitu Ustaz. Langsung saja tadi kan produksinya bahwa tidaklah seorang muslim merasakan sakit gitu dan selanjutnya yang saya sampaikan tadi gitu. Nah, itu kayaknya apakah bertentangan dengan pelajaran DRP yang pernah saya terima gitu. Karena di DRP itu disebutkan mensikapinya gitu, bukan sakit yang diberikan oleh Allahnya gitu Ustaz. Itu aja Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Silakan. Sakit tidak menghapuskan dosa ya. Iya. Sambil mikir nih saya nih. Nggak, sebenarnya gini, mungkin ada miskom itu atau bukan sakitnya. Dan memang kan begitu. Jadi Iya. bukan kesandung batunya, bukan, tapi sikap. Dan memang semua juga begitu. Ketika peci hilang, bukan peci hilangnya, gitu. Tapi kan
sikapnya. Ya sebenarnya dua-duanya nggak bisa diputus ya, karena kan bicara tentang kaidah kausalitas. Jadi ada sababiyah, ada sebab musabab. Jadi tidak mungkin ada rasa kalau tidak ada pemicunya. Nah itu kan sebenarnya dua-duanya tidak dapat dipisahkan. Pemicunya itu ibaratnya bisa jadi kodok, ketetapan Allah ya, hilangnya peci atau itu tadi bisa jadi kodok. Nah, nah kita sebagai orang yang itu kan ada mukhayyarnya gitu. Biar kita sampai di mana. Tapi yang jelas sakit juga itu menghapuskan dosa gitu. Ya, Jika kita memang termasuk orang-orang yang menerima, yang sabar, yang ikhlas. Itu ya, memang tapi justru sakit itu bisa jadi biang masalah pada saat kita justru memaki-maki ya, tidak menerima ketetapan Allah. Ini sebenarnya bukan hanya sakit. Karena kan kita hidup di dunia ini sebenarnya musibah. Kita lahir di dunia ini sebenarnya musibah. Dan kan Rasulullah ada salah satu hadis yang keren ya, bahwa dunia ini kan bangkai keledai. Ketika Rasulullah sedang berjalan di pasar, kemudian ada melihat bangkai keledai, kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabat dan para sahabat nggak mau. Dan inilah dunia, bangkai. Ya. Eh, tapi ya kita harus meyakini bahwa semua yang sudah terjadi, kita harus terima. Dan tidaklah seseorang tertusuk duri kecuali menghapus dosa. Kalau dia nggak punya dosa, berarti Allah angkat derajatnya yang lebih tinggi. Selesai gitu. Ya. Nah, orang itu menerima dengan ujian atau tidak, kita nggak bisa menghukumi yang sir. Jangan menuduh hatinya. Tapi kita menghukumi yang ya harus saja. Kalau ternyata dia biasa aja, dia juga ini ya biarin aja. Gitu. Maksudnya kita lebih banyak mengajak dan mengingatkan agar menetapi kesabaran dalam segala kondisi. Maaf, ada distraksi gitu. kewajiban satu. Ah, begitu, Pak Haji. Bisa Jadi, kalau Ustaz ya. ah, Ya, bisa ah, dipahami ya, Pak Ya, Didi. ya, ya. Kalau sakit bisa bersabar, menerima, insya Allah bisa menghapus dosa. Tapi kalau malah bersumpah serapah, cek orang Sunda mah kalah aral, itu malah bisa jadi nambah dosa. Iya, iya. Kurang tapi kurang ada sepakat. satu hal yang menarik sih, Pak Haji. Ya, Contoh gini ya. Jadi ternyata kalau kita memang ini geser dikit ke bab rezeki ya. Kan kalau bayi lagi di perut itu kan sumber makanannya cuma satu. ya, Dari ari-ari itu kan. ya, Begitu lahir ke dunia itu dia menangis kan. Potong ari-arinya sumber makanannya putus kan menangis. hmm, Iya. Menangis. Padahal Allah udah siapin dua susu ibunya. Ya kan? Tapi pada saat dia 2 tahun disapin itu menangis lagi dia. Padahal Allah siapkan lebih banyak. ya, Dari tidak, manapun dia memilih dan apapun bisa. Nah, pada saat dia lagi menikmati semua itu, dia sakit, menangis lagi tuh, ya kan? Menangis lagi. Padahal pada saat sakit itu pembuktian bahwa rezeki itu tidak perlu dicari, rezeki itu diantar. Coba begitu banyak orang yang sakit, itu roti datang sendiri, biskuit datang ya, sendiri, tapi itu nggak pernah disadari. Nah, artinya bagaimana rasa sakit pun sebenarnya harus ada kebersyukuran. Pasti di sana ada pesan yang
disampaikan oleh Allah, cuma nggak ada suara, gitu. Nggak ada yang bisa nyampein pesan itu apa. Ya, Perhatikan orang sakit itu bukan putus rezeki, bukan, itu hanya untuk pembuktian bahwa di kitab-kitab bab rezeki, pembahasan nas-nas rezeki, Allah ingin mengatakan bahwa aku putus rezekimu yang diambil, tapi aku antarkan gitu. Asik kayak kalau begitu. ya, ya, betul, saya betul. Iya kan? Coba perhatiin orang sakit itu. Kalau tangannya nggak bisa makan, disuapin. Oke, Maknya yang nggak pernah nyuapin pun jadi nyuapin, coba ya. Iya, iya. banyak yang nengok, banyak makanan. Iya. Yang makan yang jagain. Rezeki datang sendiri ya, ternyata ya. Iya. Gitulah fenomena sakit. Apa dah? Ya, jelas ya tuh ya. Siap, Pak Haji. Ya, silakan mungkin masih ada waktu, masih ada pertanyaan satu lagi. Kalau ada yang masih ingin bertanya, Kalau nggak ada cukup. kalau nggak ada dicukupkan karena waktu sudah menunjukkan Jam waktu 30. ya waktu Indonesia bagian ngopi. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah setelah kajian pagi hari ini yang luar biasa tadi hikmah yang disampaikan oleh Ustaz Agung mengenai hal-hal apa saja yang harus kita hindari, ya sifat saling mencela, sifat saling mengolok-olok dan sebagainya juga bagaimana Rasul mengajarkan kesabaran. Ini mudah-mudahan bisa kita terapkan semua. Eh, baik, sebelum kita tutup, kita baca dulu hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tiga kali. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa kafaratul majlis. Barakallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kehilapan. Terima kasih kepada jamaah Syirah Nabawiyah, jamaah online di pagi hari ini ya. Eh, kita sampai ketemu lagi di lain waktu dan gelombang yang sama, gelombang